Oke teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Iqbal Dara. Jadi di video kali ini saya ingin ngajak teman-teman nih untuk ikut perjalanan saya dari Mukomuko ke Bengkulu. Itu kita naik motor dan jalur yang kita pilih nantinya itu bukan jalur yang biasa ya, karena kali ini saya ingin lewat jalur Batiknau yang katanya itu sudah bagus jalanannya, yang awalnya itu hancur atau rusak dan proses perbaikan. Nah, sekarang katanya sudah bisa dilalui ya. Nah, untuk itu biar kita sekalian lihat nih gimana kondisi arus balik mudik Lebaran 2025. Karena bertepatan saat ini adalah H+5 ya, H+5 Lebaran. Jadi saya ingin lihat nih bagaimana sih suasana masyarakat yang pulang mudik setelah berlibur panjang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat suasana perjalanan kita. Let's go. Perjalanan saya kali ini dimulai dari kota Mukomuko, sebuah kota kecil dan tenang yang berada di bagian paling utara Provinsi Bengkulu. Dan di kota ini juga dikenal dengan suasana yang damai, masyarakatnya yang ramah, serta kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit ya, dan hasil lautnya. Pagi ini saya kembali menyalakan kendaraan dan memulai perjalanan menyusuri jalan lintas Barat Sumatera dengan tujuan akhir kota Bengkulu, sebuah ibu kota provinsi yang menjadi pusat sejarah dan budaya di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera. Oke, geng, sekarang kita sudah sampai di Ibu, salah satu daerah yang ramai ya di kabupaten. Waktunya kita harus isi minyak karena tadi kita udah jalan sekitar 2 jam perjalanan ya. Nah, sekarang waktunya isi minyak karena nanti lokasi untuk isi minyaknya masih jauh. Oke, kita isi di SPBU Ipuk ya. Rame ini kayaknya mobil para pemudik, mobil warga sekitar, dan ini juga banyak antrian panjang ya. Oke geng, tadi kita barusan saja isi ini ya, isi bensin. Tadi rencana mau isi pertalit, tapi karena antriannya panjang, jadi kita pilih pertamax aja. Jadi bensin yang kelas elit lah. Kelas elit ini, penampakan antriannya lumayan lah panjang sampai sana tuh. Oke, kayaknya nggak perlu lama-lama, kita langsung gas aja lagi ya, ke Bengkulu. Mantap. Rute yang saya tempuh membentang sepanjang kurang lebih 270 km dan secara umum memakan waktu sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan darat. Tapi buat saya ini bukan sekedar perjalanan biasa, karena ini adalah perjalanan yang penuh cerita, penuh warna, dan penuh keindahan. Kita berhenti sebentar ya, istirahat ke WC dulu. A few moments later. Jadi barusan udah selesai ke WC ya. Jadi kita kebetulan siang ini berhenti istirahat sebentar di Masjid Babul Jannah
Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, alhamdulillah tadi ketemu salah satu teman sekolah ya, teman lama. Nah, alhamdulillah ternyata masih saling ingat, saling sapa, dan tidak sempat divideokan tadi ya, karena ya nggak apa-apa lah, yang penting silaturahmi tetap terjaga karena keasikan ngobrol tadi. Oke, sekarang mungkin langsung saja kita berangkat, lanjut lagi perjalanan. Mantap. Sepanjang perjalanan, saya melewati berbagai kecamatan dan desa yang menyuguhkan pemandangan alam yang begitu memanjakan mata. Perkebunan sawit mendominasi sisi kiri dan kanan jalan di banyak titik. Jalanan berkelok mengikuti kontur perbukitan, naik dan turun seolah membawa saya dalam irama alam yang khas Sumatera. Tak jarang, laut terlihat di kejauhan, membentang biru di balik deretan pepohonan dan bukit. Pantai-pantai seperti Pantai Abrasi, Pantai Airami, hingga pesisir dekat Ipu sesekali menjadi latar alami perjalanan saya. Jadi sekarang jam setengah 12 ya, setengah 12 siang, udah di Ketahun, dan kita istirahat dulu di Indomaret sambil tadi baru beli Good Day biar ya nggak ngantuk lah untuk di jalan. Kita istirahat bentar, nanti lanjut lagi perjalanan biar minimal sampai di rumah di Bengkulu nanti jam 2. Oke, sekarang kita berada di arah menuju daerah Patinau ya, jalur Patinau. Di sini kita berada di bukan berada sih, maksudnya melintasi perkebunan karet. Saya nggak lupa ini PT apa, tapi yang jelas ini melintasi perkebunan karet. Nah, dulu sebelumnya jalan di sini itu masih dalam proses perbaikan ya, beberapa tahun belakang. Nah, sekarang kayaknya sudah rampung, sudah selesai. Jalannya sudah lebar, lalu di tepi aspal juga sudah didak, di coran semen seperti ini. Kemudian juga ada informasi kalau jembatan yang menghubungkan daerah ini ke daerah Patinau itu kemarin kan sempat putus beritanya. Juga saya ingin lihat sih bagaimana perkembangannya, apakah hasilnya udah selesai dibangun atau belum. Nanti kita lihat sama-sama di video ini. Oke. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Iqbal Dara. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Di rumah ini atau belum? Nah, ini dia. Oh, dulu lubangnya ada di sekitar sini nih. Nih, sekarang sudah dimulai. Lebar ya. Baik, oke, teman-teman. Ini sekarang kita sudah masuk di jalan yang saya sebut tadi. Kalau daerah Patinau ini yang jalannya rusak itu, nah ini dia. Sekarang sudah di rawan beton ya. Sudah selesai, dan ini sepertinya sudah lama selesai dan udah lama juga bisa dilewati oleh masyarakat.
Oke teman-teman, sekarang kita berada di mana ini? Daerah Lais ya, masuki daerah Lais. Nah di sini di tepi jalan, kalau tadi kita dari arah sana ya, dari arah sana itu ke arah Muko-Muko Sumatera Barat. Nah kalau di belakang ini ke arah sini itu ke arah Kota Bengkulu. Nah saya sempat berhenti sebentar karena ini kita lihat longsor ya, ada longsor. Jadi tebing ini karena proses abrasi jadi terkikis, terkikis oleh air laut. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin melintas baik dari arah Bengkulu atau dari arah Sumbar, Muko-Muko, itu harus hati-hati ya. Nah, kita tidak bisa terlalu lebih dekat lagi karena cukup berbahaya, takutnya nanti longsor. Jadi cukup dilihat dari sini saja ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Baik, sekarang kita berada di Desa Pondok Kelapa ya, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan ini merupakan jembatan selolong yang dulunya dalam proses perbaikannya itu dilakukan buka tutup jalan karena seperti yang kita ketahui bahwa jalan ini merupakan satu-satunya akses dari Bengkulu menuju ke Muko-Muko, dan dulunya jalan ini sempat hancur dan berlubang, maka dari itu pemerintah langsung mengganti jalan ini dari aspal ke rabat beton, mengingat jalan ini sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan truk yang bertonase besar. Baik, jadi kesimpulan video perjalanan saya kali ini, bagi teman-teman yang ingin melintas dari Muko-Muko menuju ke kota Bengkulu atau sebaliknya, itu teman-teman bisa melewati dua jalur ya, jalur Batiknau 1 dan yang kedua jalur Urai. Nah bagi teman-teman yang ingin melintas, saya sarankan itu bisa lewat jalur Batiknau karena jalannya itu sudah bagus. Sedangkan jalur Batiknau itu jalannya masih berlubang dan masih juga ditemukan tepi jalan yang longsor ya. Nah, sedangkan untuk jarak itu paling beda tipis karena jika kita lewat jalur Batiknau itu berkisar sekitar 40 menit, sedangkan lewat jalur Urai itu berkisar 30 menit. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa memilih di antara kedua jalur tersebut. Oke, mumpung kita sudah dekat dengan kota dan kendaraan ini sudah ramai, itu tandanya kita sudah dekat dengan daerah perkotaan Bengkulu. Maka berakhir sudah video perjalanan pulang mudik kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Iqbal Dara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.